Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, balik lagi di Gor Vlog. Udah lama saya nggak ngobrol-ngobrol sama temen, sama seorang public figure ataupun apapun itu. Terakhir itu gue kalau nggak salah sekitar 2021 akhir ya di Bali sama Dani Chung. Dan hari ini gue berkesempatan lagi ngobrol-ngobrol dengan salah satu selebgram. Bisa dibilang selebgram juga, model iya. Terus sering muncul di algoritma Instagram dengan konten-konten reels yang lucu-lucu. Ada Nobita. Hai, halo Kak. Halo. Waduh, Kak Nobita. Kalinya ya, Iya. aku diundang sama Kak Igor. Ini Surabaya lagi hujan, jadi ceritanya. Jadi apa namanya? Kak Nobita ini bela-belain loh. Jauh rumahnya. Jauh sekali. Jauh sekali. Kak Nobita apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Akhir-akhir ini sering banget muncul di algoritma beranda Instagram tuh suka bikin konten-konten reels yang kayak gitu-gitu. Itu lu bikin sendiri, ada konten kreatornya, ada tim editornya, atau semua lu kerjain sendiri? Ada yang aku kerjain sendiri, ada juga yang dikerjain sama tim juga. Jadi konten-konten itu juga ada yang kerjaan juga sih Kak. Tim berarti ya? Ya, tim. Ada timnya juga ya? Ada timnya juga. Tapi aku lihat ini padet banget loh. Kayaknya kalau dikerjain sendiri tuh kayak nggak mungkin deh. Tapi kalau yang emang luar kota dan lain-lain tuh biasanya aku sendiri, Luar edit kota. sendiri ya. Yang- Bisa aku sih. Yang dalam kota kamu kasih tim. Kalau dalam kota, kalau emang apa namanya kayak urgent banget, aku sama tim. Iya. Tapi kalau emang bener-bener yang nggak bisa ngajak tim, ya aku sendiri ya otomatis. Oke. Terus aku lihat Kak Nobita ini sebenarnya awalnya tuh dari model. Yang aku tahu malah dari model. Beberapa kali aku lihat di postingan-postingan model itu ada nama Instagramnya Nobita SR14 ya. Nobita SR12. Nobita SR12, sorry. Nobita SR12, kamu lihat di situ. Followernya banyak. Jadi di situ tuh aku lihat, oh ini kakak ini model. Tapi lama kesini, aku lihat postingan-postinganmu itu banyak di reels juga gitu loh, banyak di reels juga. Awal terjun ke model gimana ceritanya? Waduh, aduh, panjang banget nih kalau diceritain. Gimana? Jadi kalau saya terjun di model itu awal mulanya tuh aku iseng-iseng aja sih Kak, iseng-iseng foto. Tiba-tiba aku ditawarin sama beberapa fotografer buat ikutan kayak apa namanya komunitasnya dia, buat difoto. Dan pertama kali aku difoto itu sama 15 fotografer 15 fotografer di Surabaya? di Surabaya. Itu untuk pertama kalinya, dan aku ngerasa kayak wah udah jadi artis ya. Itu foto pertama kali langsung 15 fotografer. Waktu itu di Jalan Tunjungan pertama kali. Jalan Tunjungan. Jalan. Iya, yang outdoor ya, outdoor. Ya, terus Lanjut, terus akhirnya kan banyak banget yang apa namanya kayak minta kontak dan yang lain. Ya. Udah aku kasih dan diajak mulai dari situ. Awal mulanya itu SMK sih, SMK kelas 2. SMK kelas 2. Itu- Pokoknya 2016. itu lu udah jadi model SMK kelas 2 ya? Koneksinya dari mana koneksinya? Dari Pertama kali? fotografer itu sih Kak. Enggak langsung bareng atau ada satu doang nih yang kenal atau Oh, gimana? satu doang yang kenal. Satu doang yang kenal Satu dong? doang yang kenal itu Ah. dari Facebook. Dari Facebook. Dari Facebook. Akhirnya kebuka tuh linknya yang Kebuka lain. linknya yang lain, terus habis itu baru ada diwawancarai sama kayak program radio gitu. Ya, aku juga pernah sempet lihat tuh. Diwawancarai pertama kalinya. Nah, satu sekolahan tuh kaget tuh kalau misalnya aku ikut apa namanya model di luar. Nah, Padahal di sekolah biasa-biasa aja gitu kan. Terus masa sih sekolah biasa-biasa aja? iya, bisa aja Kak. Terus lanjut. Nggak pernah yang pakai ya. Akhirnya di sekolah jadi famous. Terkenal gitu maksudnya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. terus lanjut setelah itu? Terus dari situ udah model itu kan tiap hari. Jadi kalau misalnya di sekolahku kan sampai hari Jumat tuh ya. Hari Jumat aktivitas, nah hari Sabtu itu biasanya ekstrakurikuler.
Ya. Kalau hari Minggu itu kan libur. Nah itu aku nggak tak bikin libur. Jadi aku selalu ada aktivitas foto di hari Minggu itu. Jadi setiap harinya itu aku selalu disibukin sama Model foto. Ya, oke. setiap minggunya. Itu kamu lakuin dari SMK kelas 2. Kelas 2 dia. Tahun 2016. 16. Aktif sampai sekitar Aktif sampai waduh. Lama sih, terus habis itu pindah ke nggak pindah sih. Lama kayak vakum model tiba-tiba. Oke. Kak Nobita ini juga saya lihat di konten-kontennya itu tadi ada beberapa yang unik ya, misalkan kayak yang lucu-lucu kayak gitu-gitu. Itu idenya dari mana? Konten kreator atau isi kamu sendiri? Aku maunya yang kayak gini. Ada dorongan sih. Ada dorongan ya? Ada dorongan, jadi kan tiap hari itu foto-foto terus kayak nunjukin cantiknya kayak gitu-gitu kan. Tapi temen-temen timku itu kayak bilang kamu tuh nggak cuman cantik aja gitu loh. Jadi tunjukin kekonyolan kamu. Saya tiap harinya tuh konyol. Iya sih. Gitu, Kak. Iya sih. Aku lihat nih anak ini kayaknya nggak ada jaim-jaimnya. Jaimnya nggak ada itu loh. Iya. Surat. Oh, jadi ada dorongan. Ada dorongan kayak gitu. Dan memang suka in frame ya, suka banget di depan kamera ya. Suka banget. Suka banget ya. Suka banget. Tapi dulu itu awalnya kan gimana ya? Kalau nyeritain model itu banyak banget Kak yang sebenarnya udah aku capai. Udah aku capai. Jadi dulu itu aku pernah kayak aku pengen nih masuk koran kayak gitu kan. Tiba-tiba nggak tahu beberapa bulan itu aku masuk koran. Terus waktu SMK itu aku kan naik bemo dulu. Naik bemo. Terus aku tuh gini, sandaran di di jendela bemo. Terus aku bilang gini, kapan ya fotoku dipajang? Kan ada mall di Surabaya lah ya. Surabaya Barat. Surabaya itu. Surabaya Selatan. Ketintang. Sebut aja Royal. Royal. Ya, terus setelah itu di Royal. Terus aku tuh bilang gini, kapan ya fotoku dipajang? Satu aja. Di mall gitu ya. Ya kayak di pamflet gitu loh. Ya. Satu aja aku bilang gitu. Cuma itu dalam hati tapi pulang sekolah. Terus habis gitu udah kan aku cuman batin ya. Kata arek-arek Surabaya aku batin. Terus habis itu pulang bla bla bla. Beberapa bulan kemudian aku ada photoshoot dan ternyata fotoku terpampang di salah satu mall. Bukan. Jadi itu ada namanya galeri batik. Oh, galeri batik. Kayak tempat batik gitu loh, Kak. Nah, segede itu. Segede papan KFC itu. Segede papan KFC itu. Oh, bangga jadi dong. Aku bangga banget di daerah mana tuh? Dekat Juanda. Waktu itu kaget langsung nangis. Langsung di sekolah langsung famous gitu, terkenal. Itu udah lulus. Udah lulus ya? Udah lulus. Nah, kalau di sekolah karena aku udah ada wawancara dari radio, guruku otomatis tahu kan. Nah, setelah aku diwawancara sama radio itu, aku itu masuk koran Jawa Pos. Oh, oke. Masuk koran Jawa Pos juga pakai batik juga sama. Nah, masuk koran Jawa Pos, guruku langsung kayak kepo nih. Kepo, terus aku dimasukin majalah sekolah. Nah, itu. Iya. Sekolahnya dulu sekolahnya di mana? Di Ketintang. SMK Ketintang. Anak Ketintang, Bos. Anak Ketintang ya. Iya. Di Ketintang. Oh, jadi awal mulanya seperti itu ya. Oke, Kak Nobita. Lo kan sibuk tuh. Padet banget. Mulai dari model kamu jalanin, konten kreator kamu lakuin, Instagram jalan terus, Reels juga jalan terus, segala macam. Terus akhir-akhir ini kamu juga terlibat di Duta Karang Taruna. Betul. Itu gimana ceritanya tuh? Karena aku sekarang juga kerja kan. Iya. Kerja sebagai konten kreator. Aku juga ngonten-ngonten juga. Nah, ternyata waktu aku di rumah itu ada yang nawarin nih, temen-temen kecamatan. Nawarin, ikut Duta yuk.
ikut duta. Nah, aku penasaran nih karena dulunya itu aku emang suka banget di dunia sosial kayak gitu Pak. Jadi aku suka banget sama bersosialisasi. Yeah. Cuman kan ketimbun nih karena emang sibuk-sibuknya model dan yang lain kan kerja. Nah sekarang udah ada lagi nih Duta Karang Taruna. Penasaran. Bisa dijelasin apa Duta Karang Taruna itu? Duta Karang Taruna. Apa yang harus dikerjakan? Apa visi misinya seperti itu? Duta Karang Taruna itu kayak sebuah wadah untuk anak-anak yang bisa menyampaikan aspirasi dan inspirasinya kayak gitu Pak. Jadi aku juga makasih banget sih sama Mas Fuad ya. Mas Fuad karena baru pertama kalinya di Surabaya nih diadain Duta Karang Taruna. Dan kemarin tuh aku sempet di Jogja kan waktu itu sempat dikirim ke Jogja dan ternyata banyak banget antusias dari teman-teman dari beberapa kota pengen banget bikin Duta Karang Taruna karena kan jarang banget ya ada Karang Taruna nih, sekelas Karang Taruna itu kan lebih ke masyarakat kan. Nah kalau untuk dutanya sendiri itu bisa menyampaikan jadi kayak komunikasinya itu bisa tersalurkan langsung ke masyarakat gitu Kak. Kalau untuk motivasinya sendiri itu untuk membangun Karang Taruna itu nggak cuman gitu-gitu aja. Jadi kayak lebih Karang Taruna itu banyak loh anak-anak yang kayak berpotensi, anak-anak yang harus dikembangkan dan anak-anak yang harus begitulah. Ya oke lah. Nah ini nih salah satu pertanyaan yang mungkin ini juga followersnya pasti nanya-nanya juga. Para yang suka kepoin instastory-nya Nobita ini pasti bakal nanya juga. Termasuk aku juga. Dia kan aktif banget tuh di model iya, influencer iya, kan Duta Karang Taruna iya, temennya banyak lagi. Terus pacarannya kapan? Cowoknya gimana? Aduh. Nggak protes tuh cowoknya? Aman, terkendali. Kalau untuk masalah cowok ya. Karena gini, ntar sebelum lu jawab, aku pernah lihat live Instagramnya dia, yang nontonin viewersnya cowok lanang kabeh. Kau namanya cowok. Cowok namanya doe. 1% cewek. 1% doang paling. Sisanya cowok semua. Kan cewek-cewek kayak gini pasti yang gangguin tuh banyak banget biasanya. Gimana? Sebelum masuk ke pertanyaan itu, gimana cara membagi waktu dengan pacaran? Atau emang nggak mau pacaran dulu? Gimana? Pacaran sih Kak. Kayak biasanya nggak mungkin aku kalau nggak pacaran kan. Iyalah, model kayak gini nggak mungkin kalau nggak ada cowoknya yang mau banyak. Terus? Kalau pacaran kayak biasanya. Cuman kalau untuk aku ini sih aku lebih ke selalu bilang kalau misalnya kalau setiap kegiatan positif yang aku lakuin ya aku pasti bakalan lakuin. Kalau untuk larangan-larangan sendiri, kalau misalnya larangannya jelek, maksudnya kalau misalnya kegiatanku positif tapi aku dilarang, aku tetap kekeh sih. Posesif udah kalau udah seperti itu. Aku tetap kekeh akan ngelakuin hal itu karena menurutku baik ya udah. Karena passionmu di situ. Betul. Kalau misalnya untuk kapan pacarannya ya pacaran aja kalau udah selesai kerja gitu. Jadi aman aja. Jadi intinya sekarang ada cowoknya apa enggak? Karena ada dong. Ada ya? Ada dong. Cuman nggak pernah diposting sama dia. Yang mana cowoknya ya tanya sendiri ntar. Nanti kalau udah nikah baru diposting. Oh, kalau udah nikah udah diposting. Karena kalau masih pacaran nih rentan-rentannya kan. Nggak mau ada omongan A, B, C. Nah, di usia kamu yang masih muda ini, kamu tadi bilang kelahiran 98, usianya masih 24 guys. Itu masih terlalu muda banget untuk 24 ya bener? 24 atau 22? 24 ya? Oh, 24 mateng-matengnya malah. Mateng-matengnya buat menikah biasanya. 24, 25. Nah, emang udah ada ke arah sana? Nggak takut kamu ditinggalin followersmu kalau udah nikah tuh? Enggak dong. Kalau misalnya followers aku suka sama aku ya suka aja kok. Tetap aja, meskipun kamu udah berkeluarga. Ya gitu sih mungkin ya. Karena 99 nih. Aku juga pernah lihat, waduh, kok 90% lah. Itu kok cowok gitu. Iyalah. Nah ini lagi 100%. Biasanya cewek cakep kayak gini, influencer, followersnya banyak, kontennya seru-seru. Yang DM tuh kan banyak banget biasanya cowok-cowok. Apa aja sih isi DM yang masuk ke inbox lo?
Kadang sih semangat Kak gitu. Iya, yang normatif lah kalau itu. Kalau yang agak-agak nyeleneh gitu loh, biasanya ada agak. Apa Aku contohnya? punya sih gini. Jadi kan aku sering banget dulu itu apa namanya nge-story anak kecil. Story Ini anak aku kecil. agak gemes sih sebenarnya. Jadi aku tuh sering banget nge-story anak kecil. Jadi kayak ponakan-ponakan aku kayak gitu kan. Terus ada yang nge-DM gini. Udah Kak, cocok. enggak, Jangan, ya gimana kalau itu ya? sering lah ya. Iya. Ada yang bilang gini, Kak, kakak janda ya anak gua. Oh. Ada yang bilang gitu. Jadi Terus kayak tanggapan lu gimana? Cuekin aja. cuekin aja sih. Gak usah dibalas ya gitu. Oh iya. Bener sih. Itu udah paling bener itu nyuekin. Netizen. Biar Terus? makin sayang kalau dicuekin. Ada lagi misalkan yang parah lagi, misalkan Kak apa gitu misalkan. Biasanya kan cowok tuh kan ada aja yang ditanyain tuh. Mulai dari hal-hal Banyak, Kak. remeh-temeh gitu. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali, tapi ya udahlah ya. Lupakan. Yakin aja. Aku juga pernah lihat postinganmu sahur on the road. Oh ya. Kamu naik di mobil Tosa namanya itu ya. Tosa. Itu gimana ya ceritanya? Kamu kan malam-malam tuh. Dibolehin emang sama orang tua kayak gitu? Gak apa-apa. Nah, Kalau gimana? misalnya karena orang tua aku tuh selalu support ya. Jadi tahu nih anaknya emang biasanya seperti itu. Jadi kalau Jadi orang tua benar-benar nggak larang ya? nggak larang. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pun nggak sama sekali nggak larang. Malah support. Malah support. Ya karena jiwanya tuh kayak ada jiwa sosial juga. Oh. Jadi aman. Kalau misalnya sahur on the road itu kan tiap tahun, tiap puasa. Itu teman-teman kampung Karang Taruna itu selalu ngadain sahur on the road naik Tosa. Jadi yang cewek-cewek tuh biar terpampang gitu ya. Tapi harus ada satu public figure di tengah-tengah yang Iya, cakep sendiri gitu ya. Jadi kamu sebagai pajangannya istilahnya gitu ya. Jangan ya. Tapi dari sekian banyak teman-temanmu itu, teman-teman yang ikut sahur on the road segala macam, kan aku lihat kan kayaknya kemarin aku lihat Insta story-mu makan-makan di hotel pas ulang tahunnya. Happy birthday juga ya. Aku belum ngucapin happy birthday ya. Terima kasih Kak. Itu dari sekian banyak cowok-cowok itu ada yang naksir nggak sama kamu? Kalau untuk teman-teman rumah sih aman. Karena dia udah tahu kecilnya. Dia tahu kecilnya. Nah, Tapi yang- ada beberapa sih emang. Gimana? Ada yang pernah sampai nyatakan? Ada. Gimana? Coba ceritain. Jadi gini Kak, dulu kan aku dulu kecil tuh aku pernah ngomong kalau misalnya aku nggak pernah suka sama teman-teman kampung. Jadi kayak satu kampung tuh aku nggak suka kalau pacaran. Oke, itu prinsip hidupmu. Prinsip hidup, Aku ya, nggak mau pacaran sama orang deket-deket rumah gitu. Betul, kayak Terus? gitu. Terus habis itu dia tuh sampai ngomong, mendingan kamu pindah rumah aja loh gitu. Kamu pindah rumah aja biar aku bisa Biar aku deketin bisa. kamu. Terus Kayak akhirnya gitu. kamu jawabnya gimana? Ya nggak bisa lah. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Mending kamu aja yang pindah sana. Lucu juga ya, orang rumah gitu naksir. Terus diusir, udah kau pindah dulu aja deh. Kalau kamu deketin aku, jangan di sini. Masih di Igor Vlog, ngobrol-ngobrol dengan selebgram influencer Surabaya, Nobita SR12 nama Instagramnya. Kita sudah ngobrol panjang lebar tadi, mulai dari kesibukannya sampai oh iya, kemarin kamu juga baru ngerayain ulang tahun yang ke-24. 24 tahun. 24 itu banyak banget yang ngucapin tuh. Banyak. Mulai dari aku sempat ngeliat di Instastory yang ngucapin apa sih stand up comedian ya. Oh iya, Stand up comedian juga ngucapin segala macam seperti itu. Karin dan Ya itu terus akhirnya kamu juga dirayain di mana ceritanya? di Jogja waktu Di itu. Jogja. Gimana ceritanya? Jadi kalau di Jogja kebetulan kan aku lagi ada pelatihan kewirausahaan di situ Ya. di Kementerian Sosial dan ternyata teman-temannya itu nggak cuma dari satu kota aja. Ada beberapa kota kayak daerah Jogja sendiri, Majalengka, terus habis itu Bogor kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget, ada 9 kota. Jadi hitungannya sejawa lah ya. Sejawa. Waktu itu kita lagi materi hari ke berapa ya? Hari ketiga. Hari ketiga aku kan hari keempat karena hari kelima nih aku harus pulang karena besoknya ada gladi bersih buat grand final Juta Karang Taruna. Jadi hari keempat itu
apa namanya? Satu kan itu kan dibagi 2 kelas nih, ada 80 orang. 80 orang dibagi 2 kelas, yang satunya 30, yang satunya 50. Nah ini tiba-tiba digabungin jadi satu nih. Paginya jam 4 subuh ini aku udah dikasih surprise sama teman-teman kotaku, kota Surabaya. Ternyata apa namanya, 2 kelas ini digabungin jadi satu. Mereka ngobrol kalau misalnya kita bangga nih sama anak-anak Surabaya yang menjadi Duta Karang Taruna kayak gitu kan. Ternyata ada surprise di situ. Jadi dirayain sama teman-teman se-Jawa. Agak sedih juga karena emang tahun ini tuh agak berat buat aku ya, karena tahun ini tuh dirayainnya nggak cuman dirayainnya udah sama se-Jawa lagi, teman-teman se-Jawa, tapi masih tetap ada yang kurang karena mama aku sendiri. Iya. Sedih ya, orang tua nggak melihat ya. Tapi tetap harus bangga karena banyak banget yang sayang sama aku. Oh iya, jelas dong, banyak yang sayang sama Kak. Yang pengen jadi cowoknya juga banyak pastinya. Kak Nobita, ini kan sering kita lihat gitu ya. Kak Nobita ini adalah simbol cewek yang bisa dibilang body goals. Lo ngerasa kalau dirimu adalah body goals nggak? Enggak. Nggak ngerasa? Enggak. Oke, nggak ngerasa. Tapi apa tipsnya untuk bisa punya badan seperti ini? Waduh, aku juga. Kamu makan nasi nggak? Makan nasi. Nasi? Malam nggak ya? Makan malam. Makan malam. Aku tuh malah anaknya tuh nggak yang makan jam segini, makan jam ini enggak. Makan aja, lapar makan. Semua dimakan? Semua dimakan. Tapi yang nggak suka kulit, nggak suka jeroan? Nggak suka. Nggak. Kulit jeroan? Nggak suka. Daging kambing nggak juga? Nggak suka. Ayam. Sate kambing nggak suka berarti? Oke. Terus untuk ininya, olahraganya juga jarang. Tapi dulu waktu SD waktu SD itu aku aktif banget olahraga sih. Tapi olahraga biasa-biasa aja. Olahraga biasa-biasa aja. Tapi pas besar ini aku jarang banget. Jarang. Gym nggak malah? Biasanya kan cewek-cewek kayak gini nge-gym segala macam. Nge-gym aku waktu 2019. 2019. Setelah itu nggak lagi? Nggak lagi. Basket nggak? Basket enggak. Soalnya aku pernah lihat fotomu pakai bola basket saat itu, enggak? Cuman foto aja. Foto doang ya? Foto doang. Kebutuhan konten aja ya? Oke. Jadi sebenarnya makan terserah dia? Makan terserah, jadi aku nggak ada yang kayak diet aku nggak pernah sama sekali sih. Minum es, air putih, tapi sekarang lebih banyakin air putih sekarang. Oke. Dan untuk merawat kulit badan, kulit wajah, muka segala macam, skincare? Waduh, kalau misalnya kulit ya, warna kulit terutama nih, aku juga insecure sebenarnya. Karena kamu aktif di luar soalnya ya? Iya, aktif di luar. Bisa dibilang wajahku ini katanya cewek Indonesia banget? Cewek Virpol. Jadi ya sih, anak-anak Jawa gitu ya. Iya. Sawo mateng. Ya, Indonesia banget lah, Indonesia banget ya. Tapi aku bangga sih. Kadang aku bangga, jadi nggak kepengen yang putih banget, enggak. Dari atas sampai bawah asli semua? Asli semua. Nggak ada yang oplas segala macam? Enggak, no oplas. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Berarti emang body goals ini emang bener-bener ciptaan dari Tuhan ya. Enggak, karena banyak banget loh yang cewek-cewek itu malah insecure pengen punya badan kayak Kak Nobita ini gitu loh. Lihat aja deh di Instagramnya kalau nggak percaya aja. Ya pasti itu manusia ada kurangnya, ada lebihnya. Jadi disyukurin aja apa yang kita punya. Oke, terakhir nih, kriteria cowok yang idaman Nobita jadi pasangan seumur hidupnya nanti? Tinggi, gede. Mau tinggi, gede. Jadi yang kurus lewat dah, nggak mungkin mau. Tapi sebenarnya nggak ada kriteria. Siapapun nanti yang bakalan jadi suami aku, pasti bakalan tak sayang sih. Seagama pasti? Seagama pasti. Tapi dulu pernah sih aku nggak. Dapet yang beda agama? Yang beda agama. Lalu kenapa? Nggak lanjut? Nggak lanjut karena emang agama. Ya, masih lagi keyakinan? Keyakinan. Kalau kriteria fisik? Fisik sukanya yang putih, tinggi, enggak, gede? Nggak ada.
Lu tadi nggak jadi berarti yang putih tinggi. Ya kalau misalnya dapat yang itu, alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya udah disyukurin aja. Ada lagi kriteria yang lebih spesifik? Nggak ada kak. Nggak ada. Nggak ada. Nanti kalau misalnya dikasih kriteria, dapatnya yang nggak kriteria mampus. Ya sudah. Oke. Kriteria lagi apa? Terakhir nih, ada yang sebuah kutipan bijak apa yang menjadi favoritnya Kak Nobita? Kutipan bijak yang ini aku banget nih, ada nggak? Ada. Buat kalian semua, apapun yang kalian mau lakuin, kalian harus ikhlas. Terus kalian juga harus besarin sabar. Apapun yang kalian jalanin, kalian harus ikhlas pokoknya. Pokoknya terutama ikhlas. Ikhlas. Terima kasih teman-teman sebangsa dan setanah air yang udah nonton podcast kita, vlog kita. Sebenarnya ini pas banget azan zuhur. Sebenarnya kita mau bikin ini itu sudah dari beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kebentrok sana sini, dia punya jadwal, saya juga sibuk sama kerjaan, akhirnya baru realisasi sekarang. Makasih banget Kak Nobita. Makasih Kak. Sampai ketemu di podcast-podcast saya yang berikutnya ya. Tetap terus menjadi influencer, tetap seru dengan konten-kontennya, reels-reelsnya, instastory-nya, duta karang taruna jalan terus, model hajar terus, cowok-cowok hajar terus semua se-Surabaya. Siap. Terima kasih. Bye.